Jadi kalau polisi kalah, ya, sanksi administratif, sanksi disiplin termasuk pidana, Pak. Nah, pidana pun ada pasalnya nih, ya, dia polisinya yang dipidanakan. Apa mungkin nggak, Pak Sandy? Iya, jadi memang penyalahgunaan kewenangan itu kan kalau itu dilakukan dengan itikad jahat, itu perbuatan pidana. Tapi Polisinya? kalau penyalahguna, iya, polisinya. Iya, oke. Jadi dilakukan tergantung niatnya. Jadi kalau penyalahgunaan kewenangan tidak dibarengi dengan niat jahat, itu administratif. Ya, itu terkait dengan kode etik. Tapi kalau didasari dengan mens rea untuk merugikan orang lain, itu perbuatan pidana, Pak. Jadi sebenarnya yang mana yang benar, Pak Sandi? Baik. Apakah karena penistaan agama atau karena yang tadi yang saya sebutkan tadi, sara dan kebohongan publik itu? Nah, kelihatannya sekarang ini, ya silakan Pak. Baik, jadi tadi kita sudah pada tahapan itu bahwa yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manupulu terkait dengan pasal 28 mentransmisikan, mendistribusikan. Jadi poinnya, kalau terbukti Pak Aman Suherman itu pembohong, maka tindakan transmisi itu, distribusikan itu menjadi terbukti juga. Gitu ya. Sehingga pertarungannya itu adalah apakah yang disampaikan oleh Pak Aman Suherman sebuah kebohongan gitu ya. Nah, itu kan perlu diuji. Apakah kalau saya mengaku sebagai juara kelas 1 tingkat kecamatan di kampung kami itu sebuah niat jahat gitu. Ini kan harus dinilai niat jahatnya. Apakah kalau saya mengaku sebagai pendeta gitu ya, tapi saya tidak ada niat jahat, apakah itu sebuah tindak pidana? Nah, kita sebenarnya melihat dalam posisi itu. Ini Samsung Bobi Wangi sebentar ya, ini biar Pak Wang dulu nih, Pak Wang udah. Ya. Jadi ini saya mau tanyakan tadi, tapi sudah disebutkan tadi sama Pak Paulus sama Pak Andi yang terakhir tadi ya. Yang saya mau tanyakan, ini kan udah ya buat saya sih kelihatannya terang benderang bahwa tidak melalui tahap-tahapan yang sebagaimana mestinya. Yang saya mau tanyakan, adakah sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan tahapan-tahapan itu? Itu aja, Pak. Semestinya ada, Pak. Jadi kan kalau di hukum Indonesia itu kan termasuk dari peraturan Kapolri tadi itu, ya, setiap keberatan yang dilakukan oleh tersangka atau pelapornya apa pelapornya itu, ada mekanisme di Mabes Polri itu dan di Polda Jawa, di tiap Polda maupun Polres itu ada namanya Biro Wasidik, Biro Pengawasan Penyidikan. Di Biro Wasidik itu dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi. Apakah yang dilakukan oleh penyidik itu sudah sesuai ketentuan. Jadi memang Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka ruang untuk membuat pengaduan kepada Biro Wasidik untuk menilai apakah yang dilakukan mereka itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dan memang dari awal kita kemarin sudah berpikir, sudah kita sampaikan juga ada surat kepada Biro Wasidik untuk mengawasi penyidikan ini. Kira-kira begitu, Pak, secara internalnya. Jadi kalau misalnya ditemukan ternyata kalian salah, biasanya maksud saya begini, Pak. Oke. Sanksi, yang saya maksudkan apakah ada sanksi? Kalau kita melaporkan, ada. kalau itu ya, kalau cuma dikasih apa namanya, pelanggaran etik dan apa, itu akan terjadi terus. Itu. Iya, dan hanya etik memang. Dan ya. Dan satu hal lagi yang terakhir, kalau misalnya melanggar dengan apa, kan atas dasar itu mestinya dilepas dong, nggak bisa ditahan begitu, apa bisa begitu? Bisa, Pak, bisa. Biro Wasidik itu terkadang dalam putusannya itu membuat rekomendasi
meminta kepada penyidik itu, karena ini misalnya dari hasil gelar perkara itu tidak ditemukan cukup bukti, maka rekomendasi dari Biro Wasidik Bareskrim itu misalnya melepaskan tersangkanya atau menghentikan perkaranya gitu. Itu bisa Pak di Biro Wasidik itu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Terima kasih Pak. Baik. Oke, lanjut ya Pak Samsung Bobi Wangi. Ini berhubung karena Pastor Paul Jang ada urusan, jalannya pembicaraan atau perbincangan kita pada malam hari ini, saya ambil alih atau diserahkan kepada saya dan Raja Uti. Kami berdua nanti memandu. Tetapi tolong diingat, Bang Sandi ini kan kurang istirahat ini. Pekerjaan banyak, jadi dieksploitasi aja nanti dari Bang Sandi. Mungkin dia akan istirahat supaya maksimal. Ngomong sebentar aja. Silakan Samsung Bobi Wangi. Bentar aja Pak Santiamer. Yuk, lanjut. Aku gimana ya? Topiknya sekarang apa? Udah, dari tadi nggak ikutin. Topiknya ini masalah ini kasus penanganan Yusuf Manubulu. Iya, maaf. Aku kalau live Zoom malam-malam suka lupa dengerin tapi mikirin jadi lupa. Jadinya nggak ada semangat. Ya gitu aja. Oke. Nggak nyambung. Jangan, nggak usah dikomentari Pak, biar aja. Jadi oke, itu aja yang disampaikan. Jadi dari Raja Uti ada mau pertanyaan Raja Uti, karena ini ya supaya kita maksimalkan bantuan hukum kepada Yusuf Manubulu seperti yang dikatakan Pak Sandi tadi ya, melakukan yang maksimal, tidak terulang seperti yang terdahulu. Jadi kita sudah menangkap maknanya. Untuk itu kita harus memberikan dukungan penuh kepada perjuangan daripada teman-teman kita ini dan untuk Yusuf Manubulu. Dan ada nanti tentu pengaduan tambahan itu yang disampaikan Pastor Paul. Itu ya. Atau ada tambahan, silakan mau tanya ke ini, klarifikasi atau penjelasan dari sumber A1-nya nih. Jadi kita nanti tidak lihat ke sana kemarin memberi tafsiran sendiri-sendiri. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Santiamer. Jadi saya sih cuman melihat dari berita yang kemarin masuk di media itu dikatakan bahwa ini kaitan tangkapnya pendeta Yusuf Manubulu ini karena isu SARA dan kebohongan publik gitu. Jadi bukan penistaan agama. Jadi sebenarnya yang mana yang benar Pak Sandi? Apakah karena penistaan agama atau karena yang saya sebutkan tadi SARA dan kebohongan publik itu? Nah, kelihatannya sekarang ini ya silakan Pak. Baik, jadi tadi kita sudah pada tahapan itu bahwa yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manubulu terkait dengan pasal 28 mendistribusikan. Jadi poinnya, kalau terbukti Pak Aman Suherman itu pembohong, maka tindakan transmisi itu, distribusikan itu menjadi terbukti juga. Gitu ya. Sehingga pertarungannya itu adalah apakah yang disampaikan oleh Pak Aman Suherman sebuah kebohongan gitu ya. Nah, itu kan perlu diuji. Apakah kalau saya mengaku sebagai juara kelas 1 tingkat kecamatan di kampung kami itu sebuah niat jahat gitu. Ini kan harus dinilai niat jahatnya. Apakah kalau saya mengaku sebagai pendeta gitu ya, tapi saya tidak ada niat jahat, apakah itu sebuah tindak pidana? Nah, kita sebenarnya melihat dalam posisi itu. Apakah saya misalnya membacakan satu kejadian satu, kemudian isinya tidak sama dengan satu kejadian satu, sebuah tindak pidana? Nah, kira-kira perdebatannya seperti itu, Pak Raja Uti. Oke. Jelas Pak. Jadi artinya ya sekarang masalahnya itu masalah konten ya Pak ya. Konten yang disampaikan itu apakah betul. Hanya transmisi aja. Hanya transmisi, bukan berarti ada niat untuk menghina atau menista. Oke. Tidak ada Pak, tidak ada. Saya kira sementara itu dulu Pak Santiamer. Baik. Mungkin ya rekan-rekan yang lain ada yang saya boleh nanya? Boleh nanya? Singkat aja Pak ya, Pak Sandi itu masih ada urusan lain, singkat aja nanti diklarifikasi aja Pak. Silakan Pak. Kan tadi disebutkan akan ada peradilan, ya. Saya tadi dapat informasi dari teman saya. Jadi kalau polisi kalah, ya,
sanksi administratif, sanksi disiplin termasuk pidana, Pak. Nah, pidana pun ada pasalnya nih, ya, dia polisinya yang dipidanakan. Apa mungkin nggak, Pak Sandy? Iya, jadi memang penyalahgunaan kewenangan itu kan kalau itu dilakukan dengan etika jahat, itu perbuatan pidana. Tapi kalau penyalahguna, iya, polisinya. Iya, oke. Jadi dilakukan tergantung niatnya. Jadi kalau penyalahgunaan kewenangan tidak dibarengi dengan niat jahat, itu administratif. Ya, itu terkait dengan kode etik. Tapi kalau didasari dengan mens rea untuk merugikan orang lain, itu perbuatan pidana, Pak. Ya, kalau bisa kalau polisi yang nakal-nakal ya dipidanakan aja gitu. Iya. Ya itu aja, Itu Pak. Mas Santiamer ya. Oke, jadi Pak Sandi sebagai penutup, Pak Sandi, apa yang diharapkan dari kita ini, Pak Sandi, ya, dari teman-teman kita Galarua ini, terbuka saja gitu, nggak apa-apa ya, sebagai closing statement. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya, ini persoalan kita bersama, pergumulan apa yang terjadi kepada Pak Yusuf Manubulu adalah pergumulan kita bersama. Kemudian saya kira Bapak Ibu sangat mengenal Pak Yusuf Manubulu dan keluarganya seperti apa, gitu ya. Kami tim advokat, tim kuasanya Pak Yusuf Manubulu, berkomitmen untuk mendampingi Pak Yusuf Manubulu sampai persoalan ini selesai. Kira-kira begitu, Bang Santiamer. Baik, terima kasih Sandi Sidukir ya, yang saya tahu tidak mungkin kemarin itu nggak istirahat itu di Bandung. Jadi teman-teman kita ini Yusuf Manubulu perlu kita semangati, perlu dibantu juga para pengacara ini. Sebenarnya saya kenal ini pengacara, memberikan langsung ya apa namanya itu bantuannya, karena hanya dengan ditelepon mereka langsung turun ke mana, menjumpai Yusuf Manubulu sebelum dibawa ke Bandung ya, langsung mereka datang menemani. Jadi terima kasih banyak Sandi. Hal-hal lain nanti berkomunikasi dengan kami ya di Galarua ya. Tuhan memberkati. Siap, Bang. Terima kasih Bang Sandi. Salam semuanya, salam semuanya. Ya. Yuk, okay. Sampai lain waktu kita berdiskusi lagi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,